Trik 50, memperbaiki gambar korup. Ya, trik ini bisa Anda terapkan dalam AutoCAD 2006 dan 2007. AutoCAD 2006 memiliki perintah drawing recovery yang dapat melakukan perbaikan gambar yang rusak secara mudah dan cepat. AutoCAD secara otomatis ya mengidentifikasi apabila ada kerusakan gambar ya. Ini otomatis sifatnya. Anda jalankan saja drawing. Ya, sekarang tidak ada file gambar yang rusak ya. Apabila ada, dia akan muncul detail informasinya di dalam palet Drawing Recovery Manager ini ya. Penyebab file rusak bisa bermacam-macam, tapi yang paling umum tiba-tiba listrik padam dan Anda belum menutup sempurna AutoCAD. Nah, ini bisa merusak file gambar yang sedang Anda kerjakan tersebut. Perintah yang terkait dengan drawing recovery ini adalah recovery mode. Recovery mode ya. Ini Anda 3 pilihan di sini 0, 1 dan 2. Anda masukkan nilai 0 itu berarti informasi perbaikan tidak direkam. Ya, palet drawing recovery manager tidak ditampilkan secara otomatis setelah sistem mengalami gangguan dan sistem perbaikan yang ada direksi dihapus. Ya. Terus pilihan ke-1 itu informasi perbaikan direkam, tapi palet drawing recovery manager tidak ditampilkan secara otomatis setelah sistem mengalami gangguan. Dan pilihan kedua ini informasi perbaikan direkam dan palet drawing recovery manager ditampilkan otomatis setelah sistem mengalami gangguan. Ya, pilihan ini bisa Anda terapkan dalam drawing recovery mode. Trik 41, mencari perintah AutoCAD cepat. Trik ini dapat Anda terapkan dalam AutoCAD 2006 dan 2007. Salah satu cara menggunakan AutoCAD adalah dengan mengetik perintah pada baris command. Mengetik perintah harus benar ejaannya dan tidak boleh salah walau hanya satu huruf pun. Banyaknya perintah AutoCAD ya dapat membuat banyak orang tidak mengetahui ejaannya dengan benar, apalagi perintah AutoCAD dalam bahasa Inggris. Nah, dalam AutoCAD 2006 ya dan 2007 terdapat fitur yang memungkinkan Anda secara cepat mencari perintah yang diinginkan dengan hanya memasukkan huruf awal dari perintah yang ingin dicari tersebut. Di sini ditekan tombol tab untuk eksekusi mencari perintah yang diinginkan. Oke, kita coba saja. Di sini penulis ingin mencari perintah fillet ya. Anda ketik F pada keyboard, kemudian tekan tombol tab 1 kali. Ya, lagi. Ya, face ratio belum. Face test. Terus ya, ini adalah perintah fillet. Ya, kadang-kadang diperlukan manakala Anda mungkin lupa cara pengetikannya. Anda mengetik fillet tapi L-nya 1, maka dia tidak bisa dijalankan. Fitur ini cukup bermanfaat manakala Anda lupa dengan spell yang benar dari perintah tersebut. Ya. Trik 32, menempatkan toolbar dan palet bebas di layar. Trik ini dapat Anda terapkan pada AutoCAD 2004, 2005, 2006, dan 2007. Oke, contoh ya. Anda coba tampilkan sebuah toolbar, misalkan teks ya. Ini float saja. Ya, ini apabila toolbar teks ini Anda tempatkan di sisi atas, ya, sebelum sempat Anda tempatkan dia akan dock, ya, atau melekat di sisi layar, ya. Kalau kiri dia ke kiri, ya, kalau dia ke kanan, ya. Bila Anda mempunyai palet juga sama. Apabila Anda tempatkan di sisi kiri, dia akan dock, ya, melekat seperti ini, ya, melekat.
ada cara apabila Anda ingin menempatkan toolbar ini atau palet, dia tidak melekat atau dock. Ya, caranya Anda tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian Anda klik dan pindahkan. Di sini bisa, ya, dia tidak dock atau melekat pada layar AutoCAD. Trik ini cukup bermanfaat manakala Anda ingin menempatkan toolbar secara lebih bebas. Trik 63, mengatur animasi zoom. Trik ini dapat diterapkan dalam AutoCAD 2006 dan 2007. Anda dapat mengatur animasi dinamik yang dibuat cepat atau melambat. Ya, di sini digunakan perintah VT options. Contoh saja ya, kita akan ubah bagaimana untuk animasi zoom yaitu ya. Anda aktifkan dulu apabila tadi sudah mengaktifkan zoom dynamic VT enable. Ya, 3. Kita coba lagi. Ya, ini ya, zoom dynamic yang sudah aktif. Anda jalankan VT option. Ya, setelah itu tampil kotak dialog view transition. Di sini Anda dapat mengatur ya slider di sini slow atau fast ya. Berarti ke kiri dia akan menjadi tambah lambat dan ke kanan tambah cepat. Misalkan saja di sini, oke, kita coba zoom. Animasinya lebih lambat ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita kanan geser. Ya. Nah, lihat animasi zoomnya bagaimana. Ya, dia lebih cepat. Trik 56, DBL Click Edit. Nah, trik ini bisa Anda terapkan pada AutoCAD 2004, 2005, 2006, dan 2007. Anda dapat mengedit objek dalam AutoCAD secara langsung dengan mengklik ganda pada objek bersangkutan. Ya. Ada sistem variabel yang dapat Anda atur untuk mengaktifkan fungsi edit klik ganda, yaitu DBL CLK Edit. Apabila DBL CLK aktif, ya, on, maka objek AutoCAD dapat Anda edit dengan mengklik ganda. Sedangkan apabila tidak aktif atau off, maka objek AutoCAD tidak dapat Anda edit dengan mengklik ganda. Ya, oke, kita coba buat sebuah objek lingkaran, radiusnya 2. Kita zoom dulu ya. Oke, sekarang coba Anda aktifkan fungsi klik ganda ya. DBL CLK Edit. Ini on ya. Kemudian kita coba klik ganda lingkaran ini. Tunggu sejenak. Palette properties ditampilkan. Ya, di sini boleh kita geser sedikit. Sekarang Anda bisa mengedit secara langsung objek lingkaran yang baru saja Anda buat ini. Misalkan kita ganti sajalah radiusnya 3, bisa ya. Warnanya saya mau ubah merah, ya bisa. Semua bisa dilakukan dalam palette properties ya. Tutup. Sekarang saya coba nonaktifkan fungsi klik ganda edit ini. Saya ganti ya, DBL CLK Edit, off. Sekarang kita coba bagaimana hasilnya. Anda klik ganda ini, ya, palette properties tidak ditampilkan. Ya. Trik 43, fungsi kalkulator. Trik ini bisa Anda terapkan pada AutoCAD 2004, 2005, 2006, dan 2007. Perintah kal adalah perintah kalkulator yang bisa digunakan untuk membuat perhitungan matematis sederhana. Ya. Seperti ini kira-kira ya fungsi dari kal. Nah, Anda bisa
memanfaatkan beberapa pilihan ya kalkulator ya. Di sini fungsinya untuk mendapatkan titik ya dari objek di AutoCAD. Kemudian mendapatkan titik tersebut, Anda lakukan perhitungan yang dilaksanakan dalam perintah cal ya. Oke, kita contoh berikut. Ini Anda akan melakukan penambahan 2 buah nilai yang hasilnya dimasukkan sebagai penentu besar radius lingkaran yang akan dihasilkan. Kita coba buat dulu sebuah objek 4 persegi ya, 4 kali 3. Seperti ini kira-kira 4 perseginya ya. Kemudian kita akan coba untuk membuat sebuah objek lingkaran yang nilai radiusnya itu diambil dari penambahan ya, ini panjang ini dan panjang ini ya. Jadi nilai radiusnya itu diambil dari penambahan penjumlahan panjang sisi ini dan panjang sisi ini dari objek 4 persegi ya. Oke, Anda jalankan circle, klik di layar ya. Ya, klik di layar. Kemudian Anda jalankan apostrof cal ya. Kemudian ketik D plus D. Ya, untuk fungsi kalkulator bisa Anda lihat tabel 73 pada buku ya. Ini apa-apa keterangannya. Ini contohnya adalah D ya. Kemudian Anda pilih ya titik ini dan titik ini. Setelah itu Anda pilih titik ini dan titik ini ya. Bisa Anda lihat bahwa nilai penjumlahannya tersebut adalah 7 yang dimasukkan secara otomatis sebagai radius daripada lingkaran. Kita lihat hasil pembuatannya ya, seperti ini. Trik 48, mengedit alias. Trik ini dapat Anda terapkan dalam AutoCAD 2004, 2005, 2006, dan 2007. AutoCAD menyediakan fungsi membuat alias terhadap perintah-perintah AutoCAD. Membuat alias ada kegunaan seperti menyederhanakan pengetikan perintah AutoCAD menjadi lebih pendek. Seperti perintah line dibuat aliasnya menjadi L saja. Kegunaan lain dari alias adalah Anda dapat membuat perintah AutoCAD
yang dalam bahasa Inggris diubah menjadi bahasa Indonesia. Misal perintah lain dibuat alias menjadi garis. Oke, kita coba buka file akad.pgp ya. Semua pengeditan alias tersimpan dalam file akad.pgp. Anda ketik tools, kemudian customize ya, edit custom file, program parameter ya, akad.pgp. Di sini ditampilkan dalam program Notepad. Anda geser ke bawah ya. Pada di sini Anda dapat lihat beberapa alias yang sudah standar dari AutoCAD. Anda dapat mengubah alias ini apabila Anda tidak menginginkannya ya. Misalkan saya ingin menambahkan alias garis, yaitu sama dengan perintah lain ya. Saya selipkan teks di sini, garis, koma ya. Kemudian ya, bintang, kemudian line. Selesai. Anda coba tutup, save dulu ya, tutup Notepad. Kemudian kita tutup AutoCAD-nya. Kita buka lagi AutoCAD-nya. Tunggu sejenak ya. Oke, setelah AutoCAD dibuka, Anda coba jalankan perintah garis. Ya, sama. Anda garis itu sudah dibuat alias menjadi perintah lain. Jadi apa yang Anda ketik itu, garis itu sama dengan perintah lain. Trik 35, image frame. Trik ini dapat Anda terapkan pada AutoCAD 2004. 2005, 2006, dan 2007. Anda dapat mengunci sebuah image yang Anda masukkan ke dalam AutoCAD, sehingga ia tidak dapat dipindahkan, apalagi dihapus. Image yang dikunci kadang diperlukan untuk menjamin keberadaannya agar tidak dimodifikasi secara tidak sengaja ketika proses penggambaran berlangsung. Oke, sebagai contoh ya, kita coba masukkan sebuah image ke dalam gambar aktif. Anda jalankan perintah image. Apabila Anda menggunakan AutoCAD 2007, masih ingat ya, trik sebelumnya, Anda jalankan perintah classic image. Oke, kita coba buka My Pictures ya, masukkan ini. Ya, ini image yang baru saja Anda masukkan ya. Sekarang kita coba melihat ya, kita lakukan off ya untuk image frame dan lihat bagaimana perubahannya. Oke, setelah itu ya, Anda coba hapus image yang baru saja Anda attach ini dengan perintah erase. Kita coba hapus. Ya, bisa Anda lihat bahwa image ini tidak bisa Anda pilih, sehingga tidak bisa Anda hapus. Ya, inilah kegunaan dari perintah image frame. Contoh kita pindahkan juga sama, tidak bisa kita pilih. Jadi benar-benar image yang Anda attach ke dalam gambar aktif tersebut terproteksi. Ya. Sekarang kita coba buka lagi pengunciannya. Ya, sekarang kita coba hapus. Ya, enter. Sekarang bisa dihapus. Ya. Trik 40, konversi gambar 3D jadi 2D. Trik ini bisa Anda terapkan dalam AutoCAD 2004, 2005, 2006, dan 2007. Di dalam modus Paperspace, Anda dapat mengkonversi objek solid 3D menjadi 2D. Menggunakan sedikit trik,
Anda dapat memanfaatkan objek 2D hasil konversi itu untuk digunakan tidak hanya dalam modus paper space. Oke ya, contoh berikut kita akan konversi objek solid silinder 3D menjadi sebuah objek 2D ya. Anda pertama-tama buat dulu sebuah objek silinder. Ya, misalkan saja 1 radiusnya, tingginya 4 ya. Kita coba lihat dari sudut pandang 3D. Kemudian Anda masuk ke modus paper space, Anda ketik tile mode. Masukkan nilai 0 ya. Ini tekan escape saja, Anda tutup boleh ya. Kemudian Anda masuk ke modul space sementara, jalankan perintah mspace. Kemudian Anda ketik solve proof. Ya, pilih objek silinder ini, tekan enter saja terus, yes ya. Setelah selesai, Anda masuk lagi ke modus model space. Anda jalankan tile mode. Masukkan nilai 1 ya. Setelah itu Anda aktifkan layer PV8F ya. Kemudian sembunyikan layer 0 dan sembunyikan layer PH8F ya. Ini sebagai catatan saja bahwa layer PH dan PV itu dibuat secara otomatis ketika Anda menyalakan solve proof ya. Layer PH itu berisikan objek wireframe, sedangkan layer PV berisikan objek hidden. Di sini kita gunakan objek hidden dari silinder tersebut. Sekarang Anda coba jalankan UCS, kemudian pilih view ya. Selesai, kita akan copy objek yang ada di layar ini ke dalam file gambar baru AutoCAD. Ya, Anda jalankan dulu perintah copy clip. Ya, pilih ini. Selesai, kita coba buat file gambar baru. Ya, ini tidak hubungan dengan file gambar yang tadi ya. Ini file baru, kita coba kopikan yang Anda copy tadi ya. Tempatkan, jalankan perintah paste clip. Ya, Anda bisa lihat bahwa hasil konversi objek solid 3D itu telah berhasil menjadi objek 2D menggunakan teknik ya solve proof. Trik 26, membuat shortcut folder yang sering digunakan. Trik ini dapat Anda terapkan pada AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, 2006, dan 2007. Folder yang sering Anda buka atau folder di mana Anda simpan pekerjaan penggambaran dapat Anda tempatkan di dalam kotak dialog sehingga membuat Anda mudah dan cepat untuk mengaksesnya. Oke, kita akan coba untuk mengingatkan ya, membuat shortcut folder My Pictures. Misalkan Anda coba jalankan perintah open. Kita akan coba letakkan ya folder My Picture tersebut di dalam shortcut ini biar Anda lebih mudah untuk memanggilnya apabila dibutuhkan. Kita coba buka shortcut folder My Pictures. Oke, folder ini akan kita letakkan sebagai shortcut di sini ya. Anda pilih tools, kemudian add current folder to places. Ya, dapat Anda lihat bahwa sekarang folder My Pictures sudah ada di dalam shortcut menu shortcut di sini. Ya, oke. Setelah selesai Anda coba cancel saja, tidak apa. Muncul pertanyaan, apakah Anda mau simpan perubahan yang Anda di sini? Klik yes saja. Kita coba lihat lagi. Ya, folder My Picture sudah ada dalam shortcut ini. Ini dapat juga berlaku di seluruh kotak dialog select file. Ya. Trik 25, membuat shortcut
keyboard sendiri. Trik ini dapat Anda terapkan pada AutoCAD 2004, 2005, 2006, dan 2007. AutoCAD menyediakan fitur yang memungkinkan Anda membuat shortcut keyboard sendiri terhadap perintah yang Anda inginkan. Di sini Anda dapat menggunakan perintah customize untuk membuat shortcut keyboard sendiri. Oke, sebagai contoh kita akan membuat shortcut keyboard ya. Ctrl Z itu sebelumnya berfungsi sebagai undo, kita akan ubah menjadi perintah zoom. Oke, pertama-tama Anda coba jalankan perintah customize. Ya, Anda aktifkan tab keyboard ya, kemudian aktifkan akad, kemudian di sini Anda buka combo kategoris, di sini Anda pilih zoom toolbar ya. Kita akan coba untuk membuat shortcut Ctrl Z itu pada zoom window, pilih zoom window, kemudian di sini Anda tekan Ctrl Z pada keyboard. Setelah selesai, Anda klik sign. Ya. Bila tampil ini Anda klik yes saja, ya. Kemudian Anda klik close. Sekarang kita coba gunakan hasil pembuatan shortcut ini. Anda tekan Ctrl Z pada keyboard. Maka dia tampil fungsi dari zoom window.
phase trace. Melanjutkan contoh terdahulu, Anda akan coba mengubah setting nilai phase trace dari 0,5 ya, nilai baku menjadi 4. Anda coba jalankan hide dulu, lihat. Ya, ini adalah nilai phase trace-nya 0,5. Kita coba ubah dia 4. Coba jalankan perintah hide lagi. Ya, bisa Anda lihat bahwa tingkat kehalusan dari hide itu berubah. Aplikasi cahaya matahari. Dalam AutoCAD 2008, Anda dapat melakukan simulasi cahaya matahari untuk diaplikasikan pada objek 3D Anda. Dalam melakukan simulasi cahaya matahari, Anda perlu menentukan tanggal dan jam. AutoCAD dapat secara otomatis menentukan arah dan intensitas penyinaran otomatis. Oke, Anda buka file cahaya DWG ya. Kemudian pada dashboard ya, Anda aktifkan tombol status sun status. Ya, di sini klik ya, kemudian klik yes. Ya, dia aktif ya. Matahari sudah aktif, kemudian Anda perlu menentukan tanggalnya berapa. Di sini saya misalkan bulan 9 tanggal 10 gitu ya. Terus jamnya jam 10 pagi ya, 10 AM. Oke ya. Kemudian kita ubah titik pandangnya di DB point. Ya. Coba Anda render. Ya, seperti ini. Baiklah, contoh berikutnya adalah penggunaan perintah plan. Di sini Anda akan mengembalikan tampilan dari posisi memandang 3 dimensi menjadi posisi memandang 2 dimensi atau tanpa atas objek. Ya, masih melanjutkan contoh terdahulu, Anda langsung saja ketik perintah plan. Kemudian ketik W untuk opsi wall, tekan enter. Perhatikan, ya, memandang objek sekarang dari tanpa atas. Rotasi 3D sumbu Y. Ya. Contoh berikutnya Anda akan coba merotasi objek silinder. Ini dengan aksis sumbu Y. Kita buat dulu objek silindernya. Ya. Kemudian Anda coba lakukan rotasi terhadap sumbu Y. P3D, pilih objek ini. Ya. Kemudian ketik Y. Send ya. 90 derajat. Ya, bisa Anda lihat hasil seperti ini. Perintah press pull adalah perintah untuk menonjolkan atau menenggelamkan area tertentu dari objek 3D. Melanjutkan contoh terdahulu, objek bus sangkar ini akan kita coba tonjolkan dengan perintah press pull. Oke, Anda coba jalankan perintah press pull. Oke, selesai. Anda klik di sini, geser ke atas, ya, klik di sini. Bisa Anda lihat objek bus sangkarnya sudah kita tonjolkan dengan perintah press pull. Perintah helix adalah perintah untuk membuat objek spiral 2 dimensi atau 3 dimensi. Contoh berikut, Anda akan membuat objek spiral 3 dimensi.
dengan diameter dalam 1, diameter luar 4, dan tinggi spiral 6. Coba Anda jalankan perintah helix. Ya, klik di tengah kira-kira. Kemudian diameter dalamnya 1, diameter luarnya 4, ya, tingginya 6. Oke, selesai. Seperti ini, kita coba lihat dari 3 dimensi. Ya, seperti ini. Perintah perspektif adalah perintah yang digunakan untuk mengatur tampilan dari posisi tampilan paralel menjadi tampilan perspektif. Baiklah, Anda buka file TV DWG yang ada dalam jam 4 CD buku ini. Tampilan dari layar berikut ini adalah tampilan paralel. Kita akan ubah menjadi tampilan perspektif. Coba kita hide dulu. Lihat. Seperti ini. Ya, ini paralel. Anda coba ubah dengan tampilan perspektif. Anda jalankan perintah perspektif. Masukkan jalan 1. Ya, bisa Anda lihat. Nah, tampilan sekarang adalah tampilan perspektif. Perintah extrude adalah perintah untuk membuat penambalan objek 2D menjadi objek 3D. Oke, kita coba akan buat sebuah objek kotak yang dibuat dengan menebalkan objek bujur sangkar. Oke, Anda buat dulu objek bujur sangkarnya. Di sini kita gunakan perintah rektang. Ukurannya 20. Kita coba ubah titik pandangnya. Ya, seperti ini. Sekarang Anda coba tebalkan dia sebesar 10 menggunakan perintah extrude. Extrude, ya, pilih objek bersangkar ini. Masukkan 10. Ya, coba kita lihat. Ya, hasilnya seperti ini. Baiklah, contoh berikutnya Anda akan membuat 2 buah objek bipod dengan ukuran yang berbeda. Kita buat dulu objek cone-nya di sini. 5, 10. Kita ubah titik pandang jadi B-point. Setelah itu Anda masuk ke modus paper space, time mode 0, ya. Hapus viewport ini. Kemudian Anda jalankan perintah mview. Baiklah, setelah itu Anda coba klik di sini untuk membuat viewport pertama. Mview lagi. Klik di sini untuk membuat viewport kedua. Bisa Anda lihat 2 buah viewport telah kita buat dengan ukuran yang berbeda. Perintah 3D orbit. Perintah 3D orbit adalah perintah untuk memutar titik pandang objek secara interaktif. Oke, Anda coba buka objek TV DWG dari folder jam 4 CD buku ini. Anda jalankan perintah 3D orbit. Oke, kita coba lihat bagaimana perubahannya. Anda klik di sini. Kemudian drag ke sini. Ya, seperti itu. Ya, jadi 3D orbit ini bisa melihat objek, memutar titik pandang objek secara 3D dan interaktif. Variasi lain dalam melakukan rotasi UCS adalah rotasi dengan sumbu X. Ya, sumbu X juga bisa Anda rotasi. Kita coba contoh yang lain. Sekarang Anda hapus dulu objek yang ada dengan iris. Sekarang UCS kita kembalikan ke posisi semula atau kembali ke world coordinate system, ya, atau WCS. Anda ketik UCS, kemudian ketik W,
Ya, kembali ke WCS. Sekarang kita ubah lagi. Kita akan coba putar dengan subuh Y, ya, UCS. Kemudian Anda ketik Y min 90. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang Anda coba buat lingkaran lagi. Ya, radiusnya 2 bisa. Kita coba extrude 4. Ya, seperti itu. Ya. Jadi UCS ini bermanfaat manakala Anda ingin membentuk objek yang bidangnya tidak standar. Perintah mirror adalah perintah untuk melakukan pencerminan secara 3 dimensi. Untuk melakukan pencerminan secara 3 dimensi, Anda dapat lakukan dengan aksis pencerminan pada bidang X, Y, ZX, dan YZ. Oke, contoh berikut Anda akan coba membuat seobjek kerucut, kemudian menggunakan perintah mirror 3D, Anda lakukan pencerminan 3D dengan aksis bidang X, Y. Anda buat dulu objek kerucutnya dengan perintah cone. Ya, kita ubah titik pandangnya. Coba Anda sekarang mirror 3 dimensi. Pilih objek kerucut. Ya. Kemudian send. XY dulu ya. Kemudian send. Pilih alas kerucutnya. Kemudian tidak usah dihapus. Ya, hasil seperti ini bisa Anda lihat. Mirror 3 dimensi bermanfaat untuk mencermin secara 3 dimensi. Perintah Visual Styles. Perintah Visual Styles adalah perintah untuk menampilkan Visual Style Manager. Di dalam Visual Style Manager, Anda dapat mengatur tampilan dari objek 3D dalam berbagai mode tampilan. Oke, Anda buka file tvset dwg yang terdapat dalam folder jam 4 di buku ini. Sekarang Anda coba jalankan perintah Visual Styles. Ya, ini mode wireframe 2 dimensi. Kita coba lihat 3D hidden. Anda klik ganda di sini. Ya, bisa lihat hasilnya seperti ini. Kita coba lihat mode konseptual. Anda klik ganda konseptual. Ya, hasilnya seperti ini. Kita coba lihat realistik. Klik ganda. Ya, hasilnya seperti ini. Perintah VB Clip adalah perintah untuk menggunting bipod yang dibuat dalam Paperspace. Oke, kita coba gunakan contoh ini ya. Anda buat dulu objek cone. Kita masuk ke mode Paperspace. Oke. Nah, bipod yang ada nih akan kita coba gunting. Anda jalankan VB Clip. Ya, pilih objek bipodnya. Kemudian ketik P untuk poligonal. Nah, pilih di sini 1, 2, 3, 4. Ya, tutup di sini. Ya, kena enter. Ya, bisa Anda lihat bipod sudah berhasil kita gunting. Modifikasi face. Melanjutkan contoh terdahulu, Anda akan memodifikasi teknik face ya pada bidang miring objek box yang sudah Anda modifikasi edge-nya. Di sini Anda akan memanjangkan face ini ke arah sini, ya. Baiklah, tanpa mengetik perintah apapun, Anda tekan tombol kontrol pada keyboard, Anda klik face ini. Ya. Nah, oke, klik. Kemudian klik simbol biru ini. Oke, kemudian geser ke depan. Oke, klik. Ya, sekarang tekan tombol escape untuk hilangkan seleksi. Kita coba lihat dengan zoom. Ya. Bisa Anda lihat modifikasi
face langsung, cepat ya, dan mudah digunakan. Perintah view adalah perintah untuk menyimpan tampilan aktif. Tampilan yang disimpan dapat diberi nama sebagai identitas. Nantinya tampilan tersebut dapat ditampilkan kembali. Oke, kita contoh lanjutkan yang terlalu. Anda simpan tampilan ini menjadi nama perspektif. Anda jalankan perintah view. Klik tombol new. Ya. Kemudian di sini Anda ketik namanya, misalkan saya perspektif. Kasih nama perspektif, saya klik OK. Ya, klik OK lagi. Saya coba ubah tampilannya menjadi tampak atas. Saya gunakan plan. Tampilan perspektif sudah tidak ada lagi. Sekarang saya ingin menampilkannya lagi. Gimana caranya? Saya jalankan perintah view, kemudian saya klik ganda perspektif, set current, klik OK. Ya, tampilan perspektifnya sudah tampil kembali. Perintah union adalah perintah untuk menggabungkan dua objek atau lebih menjadi sebuah objek tunggal. Contoh berikut, Anda buat dua buah objek spare, kemudian menggunakan perintah union, Anda gabungkan kedua objek spare tersebut menjadi sebuah objek tunggal. Anda buat objek spare terlebih dahulu, kita atur 10 radiusnya. Kemudian di sebelahnya Anda buat dia satu lagi dan berhimpit dia. Di sini boleh ya. 10 ya, seperti ini. Kita coba lihat secara 3 dimensi. Ya, coba hide seperti ini ya. Kita akan coba gabungkan dia dengan union. Jalankan perintah union, pilih objek ini satu, pilih objek ini satu. Ya, coba hide lagi. Sekarang dia sudah menjadi sebuah objek tunggal. Anda pilih, ya. Ini perintah union ini juga cukup mudah digunakan. Perintah isolines dan face trace. Isolines adalah perintah untuk menentukan jumlah garis kontur pembentuk objek 3D. Nilai yang dapat diatur adalah 0 sampai dengan 2047. Nilai baku adalah 4. Face trace adalah perintah untuk mengatur tingkat kehalusan penampilan objek 3D. Nilai yang dapat diatur adalah 0,01 sampai dengan 10. Nilai baku adalah 0,5. Oke lah, kita coba contoh di sini. Kita akan mengubah nilai isolines-nya, nilai standarnya 4 itu menjadi 10. Gimana? Kita coba dulu buat sebuah objek spare sebagai objek pembanding perubahannya bagaimana bentuknya. Kita buat 10 ya, radiusnya. Kita coba ubah titik pandangnya. Ya, ini adalah isolines dengan nilai 4. Kita coba ubah isolines-nya menjadi 10. Coba Anda regen ya. Ya, seperti ini. Ini adalah isolines-nya 10. Perintah 3D distance dan perintah 3D swivel. Perintah 3D distance adalah perintah untuk mengatur jarak memandang objek dari kamera mendekat atau menjauh. Perintah 3D swivel adalah perintah posisi target memandang objek sesuai dengan drag yang Anda lakukan. Oke, kita coba melanjutkan contoh dulu ya. Kita gunakan dulu perintah 3D distance. Anda jalankan perintah 3D distance. Kita coba klik sini. Tahan mouse ya, drag ke bawah. Ya, seperti itu. Ini menjauh. Ya, bisa mendekat dan menjauh. Ini 3D distance. Kita coba dengan 3D swivel ya. 3D swivel. Ya. Kita coba drag dia. Ya, seperti ini.
Perintah MView adalah perintah untuk membuat bipod di dalam paperspace. Bipod yang dibuat di dalam paperspace dapat bebas ukuran dan posisi penempatannya. Bipod tersebut memiliki gambar dan dibuat sebelumnya dalam modus model space. Posisi memandang objek dalam bipod dapat dibuat dari pandangnya. Anda dapat membuat bipod menggunakan MView dalam jumlah yang tidak terbatas. Oke, contoh pertama Anda membuat 4 buah bipod. Ya, Anda buat dulu objeknya. Saya contohkan di sini objek cone. Kita buat dulu objek cone dalam modus model space ya. Ini 5, tingginya 10. Kita ubah titik pandangnya dengan DDB point 315, 30. Ya, seperti ini. Kita sekarang masuk ke dalam modus model space. Caranya gimana? Anda jalankan perintah tile mode. Masukkan 0 ya. Masuk ke dalam modus paperspace, kita hapus bipod ini tidak digunakan. Enter. Ya, sekarang Anda jalankan pada MView. Jalankan ketik 4. Kita akan membagi 4 layar. Kemudian fit F, tekan F, tekan enter. Ya, hasilnya seperti ini. Ya. Layar dari modus paperspace dibagi menjadi 4 bagian. Perintah subtract adalah perintah untuk memenggal sebuah objek dengan objek lain sebagai objek pemenggal. Dalam contoh berikut Anda buat sebuah objek silinder dan sebuah objek box. Menggunakan perintah subtract, Anda buat lubang pada objek silinder dengan objek box sebagai objek pelubang. Kita buat objek silinder terlebih dahulu. Ya, itu radiusnya 10, tingginya 5. Kemudian Anda buat objek box sebagai objek pelubang pada bagian tengahnya. Kita atur dia 10, tinggi 10. Ya, move. Kita pindahkan dia. Kira-kira seperti ini. Ya. Sekarang kita ubah titik pandangnya. Ya, kita coba hide. Dia belum berlubang. Kita coba buat lubang pada objek silinder dengan subtract. Anda jalankan subtract. Ya, Anda pilih objek silinder, tekan enter. Pilih objek box ya, tekan enter lagi. Ya, coba hide lagi. Hasilnya seperti ini. Ya, cukup mudah menggunakan perintah subtract untuk membuat lubang pada objek. Perintah rotate 3D. Perintah rotate 3D adalah perintah untuk merotasi objek secara 3 dimensi. Merotasi objek secara 3 dimensi berlaku prinsip UCS. Objek Anda putar dengan aksis putaran berada pada sumbu X, Y, atau Z. Sumbu X apabila Anda putar, nilai positifnya dimasukkan pada arah putaran keluar. Sedangkan nilai negatif ke arah dalam. Sumbu Y apabila nilai positif dimasukkan, maka nilai putaran akan ke dalam dan negatif keluar. Kita coba di sini rotasi sumbu X, ya. Anda buat sebuah objek silinder. Misalkan 5, tinggi 5. Anda ubah B point-nya. Ya. Kita akan coba dia putar dengan sumbu X ya, membuat objek bidang ya alas ini yang tidur menjadi berdiri. Coba Anda ketik rotate 3D, pilih objek silinder ini, ya X, rotasi sumbu X, kan ya pusat putarannya berada di pusat ini, kemudian besar putaran 90 derajat. Ya, hasilnya seperti ini. Perintah material map. Perintah material map adalah perintah untuk mengaplikasikan pemetaan material pada objek yang telah diberi material. Pemberian pemetaan material diperlukan agar material yang telah diaplikasikan pada objek cocok dengan tipe objeknya. Ada 4 macam tipe pemetaan, yaitu planar, bidang datar, box atau kotak, spherical, bola, dan cylindrical berbentuk silinder.
Oke, melanjutkan contoh terdahulu, ada objek sphere dan objek box. Kita akan petakan pemetaan material pada objek sphere dengan spherical, dan objek box ini kita ubah menjadi planar. Ya, coba Anda jalankan perintah material map. Oke, pilih S untuk spherical, kemudian Anda klik objek sphere, tekan enter, ya, enter lagi, ya seperti ini, dia lebih rapi, ya. Kita material map lagi, pilih planar, klik objek box, tekan enter, dan enter lagi, ya. Perubahannya bisa Anda lihat di sini. Variasi lain dalam membuat viewport adalah membuat berdasarkan objek, sehingga bentuk viewport menjadi tidak standar. Itu hanya persegi, ya. Di sini Anda bisa membuat viewport melengkung, zigzag, poligon, dan lain-lain sesuai dengan bentuk objek yang dipilih. Oke, contoh berikut Anda membuat dua objek viewport dengan bentuk lingkaran dan poligon. Kita buat dulu, ya, objek cone-nya di sini. Kita ubah titik pandangnya. Setelah itu Anda masuk ke modus paper space. Ya, hapus viewport yang ada. Oke, sekarang Anda buat lingkaran dulu dengan radius 2. Oke. Setelah itu Anda buat poligon. Ya. Sisinya 3. Kemudian radius inscribe-nya 3. Kita akan membuat viewport berdasarkan kedua objek ini. Sekarang Anda jalankan MView, ketik O, pilih objek lingkaran, ya, MView lagi, ketik O, pilih objek poligon. Ya, objek viewport berdasarkan objek sudah selesai kita buat. Perintah 3D Fly. Perintah 3D Fly bekerja hampir sama seperti 3D Walk. Perbedaannya antara 3D Fly dan 3D Walk adalah 3D Walk perubahan titik pandang hanya datar seperti orang berjalan mengenai objek. Sedangkan dalam 3D Fly bersifat seperti terbang seperti burung. Ya. Oke, melanjutkan contoh terdahulu, kita akan coba lihat perbedaan 3D Fly dan 3D Walk. Oke, Anda jalankan perintah 3D Walk. Ya. Kemudian close, ya. Anda coba tekan panah keyboard ke bawah sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah perintah 3D Walk. Oke. Sekarang tutup ini, enter. Anda batalkan penggunaan perintah 3D Walk, tekan U, enter. Ya, sekarang Anda jalankan perintah 3D Fly. 3D Fly, ya, lakukan hal yang sama. Ya, seperti 3D Walk, Anda tekan panah keyboard sebanyak 6 kali, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dilihat di sini objek terlihat memundur, ya, seakan-akan kita terbang menjauh terhadap objek box. Perintah sweep adalah perintah untuk menebal sebuah kurva tertutup mengikuti bentuk sebuah pad atau alur. Baiklah, contoh berikut Anda akan membuat sebuah kurva tertutup berbentuk buju sangkar menggunakan rektang, kemudian membuat sebuah alur dengan objek polyline, ya, perintah pline. Kemudian kita akan lakukan sweep terhadap kedua objek ini. Oke, kita buat dulu objek buju sangkarnya dengan rektang 10, boleh sisinya, ya. Kemudian Anda buat alurnya dengan pline.
Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kita lihat ya, alurnya seperti ini dan penampang sweepnya adalah objek bersangkar. Anda ubah dulu titik pandangnya. Ya, sekarang kita coba lakukan sweep. Pilih objek bersangkar, tekan enter. Anda pilih objek polyline. Ya. Sekarang coba Anda lihat hasil sweepnya seperti ini. Filter XYZ. Filter XYZ adalah fitur untuk seleksi pemasukan nilai koordinat. Menggunakan filter XYZ, Anda dapat memasukkan nilai koordinat secara selektif. Misalkan XY terlebih dahulu, baru kemudian Z belakangan. Terdapat 6 kombinasi filter XYZ, yaitu X, Y, Z, XY, YZ, dan ZX. Contoh berikut, Anda akan buat 2 buah objek silinder yang bertumpuk. Objek silinder kedua dibuat dengan bantuan filter XY dengan level ketinggian yang berbeda dari silinder pertama, yaitu 10 lebih tinggi untuk levelnya. Oke, kita coba buat objek silindernya. Anda buat dulu objek silinder pertama. Radiusnya itu 5. Headnya juga 5. Ya. Kita sekarang buat silinder yang kedua. Dia bertumpuk di silinder pertama, tapi levelnya berbeda. Anda masukkan XY. Ya. Kemudian kita akan tentukan dia berada di pusat silinder pertama. Gunakan sen, pilih silinder ini, ya. Sekarang dia meminta Anda untuk masukkan berapa nilai Z-nya. Kita masukkan levelnya 10, ya. Tekan enter. Radiusnya berapa? 5, tingginya berapa? 5, ya. 2 objek silinder telah dibuat dan posisinya bertumpuk. Anda coba lihat bagaimana dengan perintah DDB point. Ubah titik pandangnya. Coba hide. Ya, hasilnya seperti ini. Perintah DDB point dan plan. Perintah DDB point adalah perintah untuk memutar titik pandang menjadi 3 dimensi. Perintah plan adalah perintah untuk mengembalikan tampilan 3 dimensi hasil penggunaan perintah DDB point menjadi tampilan 2 dimensi. Ya, contoh pertama, ini kita akan menggunakan perintah DDB point. Di sini Anda membuat sebuah objek pusangkar menggunakan perintah rektang, kemudian kita akan memutar titik pandangnya pada posisi 315 derajat atau sudut kanan bawah dan kemiringan 30 derajat. Baiklah, pertama-tama Anda buat dulu objek pusangkar menggunakan perintah rektang. Sisinya 20. Oke, sudah selesai kita buat sebuah objek pusangkar di sini. Anda sekarang akan memutar titik pandang dari sudut kanan bawah dengan kemiringan 30 derajat. Anda jalankan perintah DDB point. Ya, tampil kotak dialog B-point preset. Pada sisi kiri ini adalah area di mana Anda menentukan sudut memandang dari objek. Dan area sebelah kanan adalah kemiringan memandang. Kita akan memandang dari sudut 315. Klik saja 315. Kemudian kemiringannya 30 derajat. Klik OK. Ya, hasilnya seperti ini. Perintah tile mode adalah perintah untuk mengaktifkan modus paper space. Nilai 0 adalah modus paper space diaktifkan dan nilai 1 adalah modus model space diaktifkan. Oke, kita contoh ya, di sini ada jalankan perintah tile mode. Masukkan nilai 0 ya. Ya, modus paper space sudah aktif. Sekarang kita akan ubah ukuran layout ini. Di sini kita akan gunakan kertas A1 dengan skala 1:100. Anda coba jalankan perintah page setup.
Gimana caranya ya? Tampil kotak dialog Page Setup Manager, Anda klik Modify. Setelah itu tampil kotak dialog Page Setup. Nah, di sini Anda bisa atur ukuran kertas yang digunakan. Saya misalkan gunakan ukuran kertas A1. Ya, sini saya pilih tipe A1 ini ya. Terus saya pilih skalanya, di sini gunakan 1/100, satuannya milimeter, ya. Kemudian klik OK, klik close. Ya, sekarang ukuran layout kita menggunakan kertas A1 dengan skala 1/100. Perintah 3D Corbit adalah perintah untuk membuat simulasi animasi mengelilingi objek. Perintah 3D Corbit adalah variasi lain dari keluarga perintah 3D Orbit. Anda buat dulu sebuah objek torus, misalkan. Ya, 10, 3. Ubah dari poinnya, kita ubah tenangnya. Ya, kita aktifkan Set Mode. Kita ambil konseptual, boleh. Kemudian kita coba buat simulasi melalui objek torus ini. Anda jalankan perintah 3D Corbit. Ya. Kemudian Anda klik pusat ini dan drag ke kanan. Seperti itu. Ya. Bisa ke bawah. Ya, untuk mengakhiri penggunaan perintah 3D Corbit, Anda cukup tekan Enter atau Escape. Perintah Polysolid adalah perintah untuk membentuk objek 3 dimensi dengan melakukan penebalan pada objek 2 dimensi, seperti objek garis, busur, atau polyline. Dalam contoh berikut, Anda akan membuat sebuah objek busur dan sebuah objek polyline. Menggunakan perintah Polysolid, Anda lakukan penebalan sebesar 0,5 dan ketinggiannya 5. Ya, Anda buat dulu objek polyline dan objek busurnya. Di sini gunakan perintah Pline. Objek polyline-nya Anda buat seperti ini. Ya, kita buat objek busurnya. Ya, selesai. Anda coba lakukan penebalan. Ya, sebelumnya Anda ubah dulu titik pandangnya supaya kita bisa lihat perbedaannya nanti. Seperti ini ya. Anda jalankan Polysolid. Anda ketik W ya. Untuk width atau ketebalannya itu 0,5. Kemudian H untuk ketinggiannya kita atur dia 5. Dan ketik O, Anda pilih objek polyline. Ya, kemudian Anda jalankan lagi Polysolid. Ketik O, pilih objek busur. Ya, jalankan perintah hide. Ya, cukup mudah menggunakan perintah Polysolid untuk membentuk objek 3D. Ya, di sini manfaatnya cukup banyak. Perintah Polysolid ini bisa Anda gunakan untuk membentuk objek dinding 3 dimensi. Perintah UCS adalah perintah untuk mendefinisi ulang User Coordinate System. Cara mendefinisi ulang UCS adalah dengan memutar sumbu koordinat X, Y, dan Z. Ya, ini adalah sumbu X, sumbu Y. Dan ini adalah sumbu Z.
Ini adalah sistem koordinat WCS, World Coordinate System. Standarnya adalah X ke arah sini, Y ke arah sini, dan Z ke arah sini. Menggunakan UCS, Anda bisa putar koordinat. Ini tidak menjadi seperti ini lagi. Bisa saja Anda putar X-nya ke arah atas. Ya, Z-nya ke arah sini, dan Y-nya ke arah sini. Ya. Perputaran ini bisa Anda lakukan dengan beberapa opsi. Yang pertama itulah UCS sumbu X. Di sini Anda bisa memodifikasi arah rotasi sumbu UCS-nya dengan pemutaran dilakukan terhadap bidang atau sumbu X. Ya. Dan bila nilai positif, itu perputarannya akan keluar. Jadi bidang X, Y ini akan berdiri. Sedangkan negatif dia akan ke arah dalam. Baiklah, kita coba saja di sini Anda lakukan rotasi UCS dengan sumbu X. Anda jalankan perintah UCS, masukkan nilai X. Ya, Anda perhatikan di sini saya masukkan 90, UCS-nya akan berdiri. Ya, Anda bisa lihat X ini, Y di sini, dan Z seperti ini. Sekarang kita coba buat objek lingkaran. Klik sini. Ya. Anda bisa lihat lingkarannya pun berubah ya sesuai dengan sumbu X dan Y. Masukkan 2. Anda coba extrude. Ya, seperti ini. Ya, perubahannya jadi membuat objek yang berbeda bidang bisa Anda lakukan dengan UCS. Aplikasi cahaya fotometrik. AutoCAD menyediakan juga sejumlah cahaya fotometrik siap pakai. Cahaya fotometrik adalah cahaya yang diambil dari lampu standar industri dengan intensitas cahaya yang sama dengan tipe lampu tertentu. Oke, Anda buka file cahaya DWG, kemudian di sini akan Anda aplikasikan cahaya fotometrik bola lampu 100 watt. Anda jalankan Tools Palette. Ya. Kemudian pilih Properties, kemudian klik Photometric Light. Di sini klik tipe lampu 100 watt. Ya, pastikan dulu ya tab incandescent aktif, dengan klik yes, ya. Kemudian penempatannya kita di posisi ini, namun levelnya 10. Titik X, Y jangan lupa, klik di sini 10. Ya. Selesai ya, tutup ini, kita ubah viewpoint-nya. Ya, coba Anda render. Ya, hasilnya seperti ini. Perintah bipod adalah perintah untuk membagi tampilan layar AutoCAD menjadi beberapa bagian, sehingga Anda dapat melihat objek dari sudut pandang yang berbeda. Dalam bipod yang telah dibagi, Anda dapat mengubah titik pandang yang ada. Hal ini membuat Anda menjadi lebih mudah dalam melakukan penggambaran 3 dimensi. Oke, contoh berikut, Anda buka file TV DWG yang ada dalam folder jam keempat CD buku ini. Kita akan coba bagi tampilannya menjadi 4 bagian. Ya. Anda jalankan perintah bipod. Oke, dalam kotak dialog bipod, Anda klik for equal, ya. Kemudian pilih 3D. Anda klik OK. Bisa Anda lihat bahwa objek TV tersebut sudah kita lihat dalam 4 tampilan bipod yang berbeda. Untuk mengaktifkan sebuah bipod, Anda dapat mengklik
pada pivot tersebut secara langsung. Baiklah, contoh kita akan mengubah ya pivot ini sudut pandangnya kita akan ubah dari sisi yang lain memandangnya. Anda coba ya aktifkan pivot ini, kemudian Anda jalankan perintah delete point. Kita coba dari sisi lebih atas lihatnya, klik 45, klik OK. Ya, arah memandang objek TV-nya sudah berubah. Perintah imprint adalah perintah untuk memetakan objek 2D pada bidang planar dari objek 3D. Oke, contoh berikut, Anda buat objek baji, kemudian Anda memetakan sebuah objek bujur sangkar pada bidang miring objek baji tersebut. Kita buat dulu objek bajinya dengan wedge. Sepuluh. Oke. Kita ubah titik pandangnya. Seperti ini. Anda pastikan Dynamic OCS aktif ya di sini. Kita coba sekarang buat objek bujur sangkar pada bidang miring dari objek baji ini. Anda ketik perintah rektang. Ya, kemudian perhatikan ya, pilih ini ya. Kemudian klik kira-kira di sini. Ya, kemudian masukkan 5,5. Oke. Sudah berhasil kita buat. Sekarang kita coba gunakan perintah imprint. Ya, Anda coba jalankan perintah imprint. Anda pilih objek baji. Ya, kan enter. Anda pilih objek bujur sangkar ya. Yes. Ya, baru tekan enter. Ya. Sekarang objek bujur sangkar sudah dipetakan ke dalam objek baji. Bisa Anda lihat bahwa objek bujur sangkar sudah menjadi satu kesatuan dengan objek baji. Perintah region adalah perintah untuk membuat objek region. Syarat agar dapat membuat objek region dibutuhkan rangkaian objek tertutup. Anda dapat membuat rangkaian objek tertutup tersebut menggunakan perintah line atau arc. Konsep objek region adalah objek seperti membran tipis. Mengubah sebuah rangkaian objek tertutup menjadi sebuah objek region dilakukan untuk menjamin agar objek tertutup tersebut dapat diekstrud. Apabila ada bagian yang bocor atau tidak tertutup sempurna, maka objek tidak dapat diekstrud atau di-region. Baiklah, contoh berikut. Anda akan membuat sebuah objek dengan bentuk huruf T menggunakan perintah line, ya, objek garis. Kemudian Anda ubah menjadi sebuah objek region dan diekstrud. Baiklah, kita coba buat dulu objek bentuk huruf T dengan line. Anda ketik line 25 5 10 ya, 15 5 15 10 ya, close. Kita coba ubah objek ini ya menjadi objek region. Anda jalankan perintah region, pilih objek ini. Sekarang dia sudah menjadi objek region, ya, objek membran tipis. Kita coba putar titik pandangnya 315 30 seperti ini. Kita coba extrude sebesar 5. Ya, hasilnya seperti ini.
Perintah 3D Work adalah perintah untuk mengubah titik pandang objek 3D dengan membuat simulasi seolah-olah Anda berjalan memandang objek 3D. Baiklah, contoh berikut Anda buat objek box dan Anda buat seolah-olah animasi memandang berjalan terhadap objek box tersebut menggunakan perintah 3D Work. Buat objek boxnya dulu. Oke. 10, 10, 5. Kemudian B point kita ubah. Ya. Aktifkan perspektif. Zoom all. Ya. Oke, sekarang Anda jalankan perintah 3D Work. Ya. Tampil kotak dialog informasi, ya. Di sini apabila Anda maju ke depan, dia cukup panah atas, ke belakang panah bawah, samping kiri, samping kanan, ya. Untuk mutar bisa F. Bisa drag, ya. Dan F untuk pindah ke modus fly. Close, kita coba sekarang. Anda bisa tekan panah atas untuk move, panah bawah untuk mundur, ya. Bisa juga Anda lakukan dengan mengklik perpindahan arah pandang pada position locator, ya, palet ini. Bisa Anda lihat dengan 3D Work kita bisa mengubah posisi mana objek dengan mudah, ya. Jadi manfaatnya cukup ada di sini, ya, perintah 3D Work.